Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, khususnya beliau, guru kita Bapak Minanur Rahman MSI, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini, marilah kita isi dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan amalan-amalan soleh lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133-134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang artinya wasari'u, dan bersegeralah kalian dan bercepat-cepatlah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk menuju maghfirah atau ampunan dari Tuhanmu atau dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan juga surga, 'arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang akan Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut, Al-Quran menggunakan redaksi lafaz wasari'u, yakni berupa fi'il amar yang mengindikasikan bahwa itu adalah sebuah perintah kepada kita supaya bergegas, supaya kita cepat-cepat berlomba-lomba dalam melaksanakan perbuatan dan amalan-amalan soleh sehingga kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah. Ayat ini juga memberikan arti kepada kita bahwa setiap orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk bergegas. Bergegas di sini yakni bergegas untuk setiap mukmin supaya memaksimalkan potensi mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berupa perbuatan yang wajib maupun perbuatan yang sunnah. Hadirin hadirah rahimakumullah. Cepat-cepat atau tergesa-gesa itu dari bisikan syaitan. Akan tetapi cepat-cepat dalam melaksanakan kebaikan itu adalah sebuah anjuran yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa surganya Allah, maghfirahnya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga yang dijanjikan oleh Allah setidaknya diterangkan luasnya, yaitu seluas langit dan juga bumi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana luas surga yang dijanjikan oleh Allah, sedangkan kita saja tidak mampu untuk menghitung bagaimana luasnya alam semesta ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bertakwa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa maghfirah dan jannahnya. Pertanyaannya, apa sih kriteria orang-orang yang bertakwa tersebut? Apakah orang yang bertakwa itu adalah hanya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjalankan semua larangannya? Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung melanjutkan kriteria orang-orang yang bertakwa dengan ayat setelahnya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini dijelaskan ada beberapa poin. Kita telah mengetahui banyak redaksi Al-Quran yang menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu antara lain contohnya seperti pada ayat Al-Baqarah yang berbunyi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa sih perbedaannya ciri-ciri orang yang bertakwa pada surat Al-Baqarah dan juga Quran surat Ali Imran ini? Perbedaannya adalah kalau pada surat Ali Imran ini kita secara spesifik redaksi Al-Quran menjelaskan tentang
kehidupan sosial manusia. Bagaimana manusia itu melakukan tindakan-tindakan sosial yang baik kepada sesamanya. Ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ini, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yakni orang-orang yang mau menginfakkan semua hartanya, baik ia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Redaksi ayat ini menggunakan alladzina yunfikuna. Yunfikuna berasal dari fi'il mudhari' yang mempunyai faidah istimrar, artinya terus-menerus. Jadi orang yang mau menginfakkan hartanya itu baik dia dalam keadaan sempit atau lapang, dia mau menginfakkan hartanya. Baik sekarang, besok ataupun yang akan datang. Karena banyak terjadi di lingkungan kita orang-orang yang kategori mempunyai banyak harta, dia mungkin mampu saja untuk memberikan infak. Akan tetapi ketika seseorang itu dalam keadaan sempit, maka itu adalah ujian bagaimana apakah ia mampu memberikan sedikit hartanya untuk orang lain. Dalam ayat ini, ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah dia tidak kikir, boten pelit. Orang yang mempunyai empati yang tinggi kepada sesama, mempunyai jiwa sosial, kepekaan sosial yang tinggi kepada sesamanya. Sehingga dia meskipun dalam keadaan lapang, dia dalam keadaan sempit, maka dia tetap bersedekah. Ketika dia mempunyai banyak rezeki, maka dia memberikan infak banyak. Pun meskipun dia dalam keadaan sempit, dia tetap memberikan infaknya meskipun dalam kadar yang sedikit. Maka tidak heran orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memiliki sifat kepekaan sosial yang sangat tinggi, yang mana ini adalah suatu hal yang sangat jarang dimiliki oleh setiap insan. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang nomor 2 yaitu wal kadziminal ghaidh, yang artinya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Al-kadzimina itu bentuk isim fa'il dari lafaz kadzama. Kadzama memiliki arti menahan, mengikat, dan juga membendung. Jadi orang yang bertakwa dicirikan dengan yang nomor 2 ini adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Meskipun padahal ia mampu saja, bisa saja untuk melampiaskan kemarahannya pada saat itu. Nah, tapi hebatnya orang-orang yang bertakwa yang dicirikan dalam Quran surat Al-Imran ini adalah dia itu mampu memposisikan kemarahannya. Bukan berarti kita itu tidak boleh marah. Tapi kita boleh-boleh saja marah. Tapi kita harus tahu kondisi, kita harus tahu tempat, dan juga kita harus menyesuaikan kadar kemarahan kita. Jadi otomatis orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai sifat bijaksana. Dia tidak suka marah-marah. Kemudian ciri yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan sama manusia. Memaafkan di sini adalah memaafkan secara keseluruhan. Artinya sudah tidak ada perasaan mendendam di dalam hati. Apapun kesalahan manusia, kita hapus semuanya. Sehingga al-afina di sini adalah menghapus secara total, sehingga tidak ada bekas sedikit pun kemarahan kita kepada manusia. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia secara total. Kalau ada orang yang dia berbicara, aku sudah memaafkan kesalahanmu, akan tetapi sulit untuk melupakannya di dalam hati dan pikiran, maka itu bukan kriteria yang dimaksudkan dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan al-afina 'anil nas, yang artinya adalah dia mampu memaafkan kesalahan sesama manusia secara total, tidak ada sedikit pun yang tersisa dalam hati dan pikirannya. Orang yang bertakwa selain dia juga mampu menahan amarahnya, kemudian dia juga melalui tahap level selanjutnya, yaitu orang yang mampu memaafkan kesalahan sesama manusia. Di sini menggunakan redaksi An-Nas, yang berarti manusia secara umum. Entah itu kesalahan itu baik sesama muslim ataupun sesama manusia biasa yang non-muslim. Kemudian ayat tersebut diakhiri dengan lafaz wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana derajat orang-orang yang bertakwa sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena selain dia mempunyai hubungan yang baik kepada Allah, dia juga memiliki hubungan yang sangat baik kepada sesama manusianya. Dia akan dicintai oleh Allah karena dia melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan saleh. Bukan hanya memiliki kebaikan, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita saja, akan tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang
tetap berbuat baik meskipun kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menyukai kepada kita. Ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Artinya adalah apabila ada orang melaksanakan perbuatan yang keji yang dicela oleh Allah, atau dia melakukan perbuatan zalim kepada dirinya sendiri, dzakarullah, kemudian dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Selain itu dia juga meminta ampunan dengan beristighfar kepada Allah atas semua dosa-dosa yang ia lakukan. Masya Allah, ternyata orang-orang yang sedemikian rupa masih melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip hilaf dan dia langsung bertobat kepada Allah, ini juga termasuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena teman-teman, banyak sekali orang-orang yang kategori bisa melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan keji, tapi dia tidak merasa bersalah, dia tidak sadar dan tidak takut akan kesalahan yang ia lakukan kepada Allah. Karena sesungguhnya seberapapun kesalahan kecil yang seorang hamba lakukan, jangan pernah menganggap kecil kesalahannya, tapi lihatlah siapa yang engkau durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut selain Allah. Ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang keji, dia berzikir, mengingat Allah, meminta ampunan dengan beristighfar kepada Allah, walam yusiru ala ma fa'al, dan dia tidak meneruskan perbuatan tersebut karena ia telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan itu. Kemudian pembahasan mengenai tema ini ditutup dengan ayat ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Demikianlah pembalasan maghfirah atau ampunan Allah dan surga-surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Hadirin hadirah rahimakumullah. Demikianlah ciri-ciri yang dipaparkan oleh Quran Surat Ali Imran yang mengindikasikan bagaimana sih orang-orang yang bertakwa secara sempurna. Orang yang bertakwa bukan hanya orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk selalu bisa menggapai derajat muttaqin. Cukup sekian materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.